Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Prima Sabrina dalam Instagram Live Femina Magazine. Senang ya hari ini di sekitar saya ini banyak banget tanaman yang bikin mata seger karena hari ini memang topik kita akan berhubungan dengan tanaman. Kan sekarang ini masih adaptasi kebiasaan baru ya, masih new normal. Dalam arti sebenarnya kita itu belum boleh untuk banyak keluar rumah, harus lebih banyak stay di rumah aja. Nah, akhirnya muncul kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sih udah lama ada, tapi kembali jadi tren lagi, kembali banyak digemari oleh orang-orang. Jadi hobi baru lah. Ada yang jadi suka bersepeda, ada yang jadi suka masak, dan ada lagi nih hobi yang lagi marak lagi, digemari lagi, yaitu berkebun. Nah, jadi memang kalau kita lihat Instagram feed atau media sosial itu banyak banget yang ngeposting tentang tanaman, yang tanamannya baru tumbuh lah atau tanamannya baru berbuah, baru panen gitu. Dan memang berdasarkan riset gitu dari perusahaan-perusahaan e-commerce atau toko online, memang produk yang berhubungan dengan perkebunan itu mengalami peningkatan penjualan. Jadi memang berkebun itu lagi digemari banget sekarang. Nah, ngomongin berkebun, kita kan pasti banyak banget yang tinggalnya di perkotaan gitu, terus lahannya sempit. Masih bisa berkebun nggak ya? Ada yang namanya itu urban farming. Jadi urban farming itu teknik berkebun yang memanfaatkan lahan terbatas. Nah, hari ini kita akan ngebahas seputar urban farming ini ya. Dan saya akan ngobrol dengan Soraya Cassandra. Beliau ini adalah co-founder dari Kebun Kumara. Jadi di Jakarta Selatan itu ada sebuah agrowisata namanya Kebun Kumara, dan di sana tuh kita bisa belajar berkebun, dan kita akan ngobrol dengan co-foundernya itu namanya Mbak Sandra. Kita akan bahas tentang seluk-beluk dari urban farming. Kita akan undang dulu ya Mbak Sandra ya. Jadi seperti biasa buat sahabat Femina yang pengen tanya-tanya seputar urban farming, seputar komen ya. Ya, kita undang Mbak Sandra. Halo Mbak Sandra, apa kabar? Hai Mbak Prima, baik, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya ampun, gimana Mbak? Masa-masa kayak gini masih aktif di kebun atau gimana? Kebun kemarin tetap buka, gimana atau gimana Mbak? Kita masih aktif di kebun sih, sekarang aku lagi di kebun. Kebun Uh-uh. Kumar berjalan dengan bisnis kami, tapi memang workshop-workshop yang biasa kami lakukan offline, sekarang lebih banyak kami lakukan online. Oh, Gitu. oke. Terus Mbak, kalau Mm-mm. kebun Kumara itu sebenarnya tempat tempat apa sih Mbak? Oke, jadi Kebun Kumara itu adalah sebuah kebun belajar sebenarnya, yang memiliki tekad untuk mendekatkan masyarakat kota dengan gaya berkehidupan yang lebih lestari, yang lebih selaras dengan alam. Nah, jadi Mm-mm. salah satu yang kami lakukan memang menawarkan pelatihan gitu, biar kita bisa belajar bareng cara-cara untuk merawat alam dalam keseharian kita, yaitu dengan berkebun, dengan mengkompos gitu. Nah, itu kita biasanya melakukan pelatihan di bidang-bidang itu. Gitu, Mbak. Hmm. Jadi waktu itu latar belakangnya memang ingin mengajak masyarakat kota untuk lebih gemar berkebun gitu ya Mbak, waktu itu. Kalau awalnya Kebun Kumara sendiri sih sebenarnya kami mulai dari sebuah keresahan kali ya. Hmm. Uh, Kami pendiri-pendirinya itu sebenarnya anak-anak kota ya, saya sendiri dan keluarga. Kita merasa sebagai anak-anak yang besar di kota, lahir dan besar di kota, kok kita sangat terputus dari alam dan semacam tidak berdaya untuk melakukan hal yang nyata, yang real gitu, yang berdampak untuk turut merawat dan melindungi lingkungan kita ya, dengan segala isu yang kita ketahui. Ya udah, akhirnya kita belajar juga di Jogja, belajar juga di Salatiga, dan kita menemukan ternyata kalau kita bisa memiliki kegiatan atau rutinitas bersama alam dalam keseharian, itu sebenarnya kita bisa merawat mulai dari rumah. Itu kenapa fokus kita banyak di jelas berkebun, karena dimanapun sih sebenarnya Mbak, selama ada matahari ya itu pasti bisa berkebun. Dan kita fokus juga kompos, karena pasti setiap rumah tangga menghasilkan sampah. Jadi sebenarnya setiap dari kita itu bisa merawat lingkungan kalau kita mau milah lalu mengkompos sampah kita sendiri. Jadi yang penting itu ada keinginan ya Mbak.
Nah, Mm-mm. terus kalau saya datang nih ke Kebun Kumara, kegiatan yang bisa Mm-mm. dilakukan itu apa aja, Mbak? Terus ada biayanya nggak sih? Tiketnya berapa gitu? Oke. Kalau Kebun Kumara sendiri, kalau kita dulu kan buka kalau ada pelatihan. Jadi biasanya orang datang ke sini emang udah ikut pelatihan, sudah daftar. Jadwal pelatihan kita tuh pasti ada setiap bulan untuk publik. Jadi dia tinggal daftar aja, tinggal datang. Nah, kalau sekarang tetap sama, kita selalu ada pelatihan setiap bulan, hanya saja online. Jadi jadwalnya ada di Instagram, orang bisa daftar. Abis itu kita memang belajarnya lewat online sih ya. Cuma ya kita kirimin semua, kalau misalnya berkebun ya kita kirimin media tanamnya, kita kirimin bibitnya, potnya, dan lainnya. Jadi kita bisa belajar teori dasar-dasar organic farming, berkebun secara berkesadaran, terus gimana cara media tanamnya dibuat, dan lain sebagainya. Itu kita belajar langsung. Kita kirimin juga paket belajarnya ke rumah masing-masing gitu. Jadi sebenarnya berkebun juga lewat secara virtual itu bisa banget ya, Mbak? Nggak harus tatap muka langsung ya, Iya, bisa banget ya. bisa Nah, banget karena kita sendiri juga belajar banyak lewat YouTube kan, jujur aja ya, kita kan pasti banyak mencari referensi untuk selalu meningkatkan ilmu kita juga, dan ilmu yang kita dapat tuh banyak banget referensinya tuh dari online. Jadi ya saya pikir workshop juga harusnya bisa, dan ternyata memang sejauh ini sih oke ya. Dan kami juga, karena sebelumnya kita nggak pernah online ya Mbak ya, jadi kita baru ya. online setelah pandemi ini, dan ternyata kami menemukan bisa ternyata dibuat efektif gitu. Bisa dicari cara biar prakteknya dapat, sesi konsultasinya juga bisa dapat, sesi ngobrolnya ada, itu bisa. Saya jadi penasaran nih, pengen lihat kebunnya. Boleh dilihatin nggak, Mbak? Kebun Boleh, kumaranya boleh. seperti apa? Ada tanaman-tanaman apa aja gitu? Boleh, boleh. Kita tur ya. Iya, Ini iya, aku iya, flip. iya. Ini aku flip dulu. Oke. Oke. Jadi ini kita lagi di kebun kumara. Ini tim aku. Dia lagi pada selesai nanam-nanam. Tadi baru aja kelar. Jadi Oke. baru dibersihin. Kebun kumara ini sebenarnya kita kan menggarap sebagian lahan di Taman Wisata Situ Gintung. Jadi emang Iya. lokasi kita tuh nggak besar, nggak Mm-mm. luas. Mm-mm. Kita cuma garap lahan sebagian sih, kalau yang ini sekitar mungkin 150 meter persegi doang untuk kebunnya. Ini rumah Mm-mm. bibit kita. Kita Mm-mm. melakukan pembibitan di sini. Pembibitan untuk apa? Ya untuk sayur-sayur yang kita tanam di kebun kita nanti untuk kita konsumsi. Tapi Oh, juga ada bibit-bibit yang kita jadikan bibit untuk kita jual. Jadi kita juga jualan. Kalau mm-mm. orang mau beli bibit sama kita bisa. Jadi dia bisa nanam ini semua di rumah, kayak jahe, rosella, Oh, terong. Jadi edibles ya Mbak ya, semua yang bisa dimakan ya. oh gitu. Tomat. Mm-mm. Jadi kita ada toko Kumara juga, orang bisa beli online kalau dia mau bibit-bibit dari kebun Kumara yang memang kita semai sendiri, yang kita rawat, yang media tanamnya juga kita buat di rumah kompos. Kita punya rumah kompos. Nah, Hmm. kebunnya sendiri sih nggak besar, kita buat bedeng-bedeng gini Mbak, sederhana aja. Kita mencoba untuk mencari cara yang bisa mendaur ulang juga. Jadi kita ambil botol-botol kaca, Hmm. ya kan? Terus kita ambil juga silinder-silinder bekas. Ini Hmm. semua pokoknya yang ini sampah deh buat orang ya. Jadi kita ambilin, kita jadiin dia pembatas bedeng biar kita bisa Hmm. nanam di dalamnya. Nah, kita garap lahan ini. Ini miracle fruit, ini buah yang kalau dimakan nanti kita nggak bisa merasa pahit. Kita lagi nunggu dia Oh, berbuah, namanya miracle itu apa fruit. Mbak? Tanaman apa? Ya, namanya miracle fruit. Jadi kalau anak-anak tuh suka kan, harus kan obat kan pahit ya. Biar dia nggak Iya. bisa merasa pahit, dia disuruh minum buah ini. Nanti lama-lama semua tuh jadi rasanya manis. Oh gitu. Ya, Nah, ini ada ini nggak Mbak? kebunnya Heeh. apa tuh? Kalau Apa? tanaman, ada tanaman sekarang kan lagi tren nih berkebun, ada tanaman Mm-mm. yang lagi tren gitu apa gitu Mbak? Yang Sebenarnya banyak kalau berkebun sih, ada tren oh yang banyak tanamannya orang nggak? mau. Mm-mm. Kalau kita sih selalu menyarankan ke orang tanam yang penting sekali untuk imunitas. Jadi empon-pon itu pasti harus ada nih, kayak jahe, Iya. temulawak, kunyit, itu setiap rumah harus punya. Mm-mm. Karena itu kalau kita sekali nanam itu akan terus menghasilkan buat kita. Terus orang harus pilih aja sayur yang dia suka apa. Kalau kita di kebun kemarin suka banget katuk. Karena dia tumbuhnya cepet, gampang untuk di sayur bening. Jadi kita pasti ada katuk, kita ada okra. Kita Mm-mm. selalu nanam okra. Kita juga ada, ini sebenarnya bayam yang kering. Cuma teknik Iya. kita tuh intinya si benih-benihnya tinggal kita jatuhin aja ke bawah, Mm-mm. kita tebar, nanti di bawah dia jadi microgreens. Jadi kayak jadi benih-benih bayam microgreens, nanti tinggal kita panenin, campur di jus, campur di salad, campur di di sop gitu. Udah, jadi kita Mm-mm. nanam apa yang Wah, emang kita segar mau banget makan. ya Cuma Mbak. kita selalu Ya, kita Mm-mm. selalu menyarankan pokoknya tanam pohon-pohon tuh penting banget ya, temulawak gitu kan. Nanti kan
Ini kan semua untuk imunitas, antivirus, ya kan? Mereka jadi bagus banget Iya. untuk pandemi kayak gini untuk punya. Sama kalau kita sih selalu menyarankan kalau orang mau nanam satu sayur, tanamlah paling gampang kelor. Nih kelor. Oh, Ini kelor kelor ya. nih. Ya Itu daun tinggal di kelor. Ini kita sayur selalu. aja ya kalau daun kelor ya, Mbak? Oh iya, tinggal di sayur bening aja, Mbak. Duh, persis kayak bikin bayam, bahkan lebih gampang daripada bikin bayam kalau bikin Iya, kelor. iya, iya. Iya, gitu deh. Jadi kita coba memanfaatkan dinding juga, itu pakai bambu. Oh, Itu untuk kangkung, agak gelap ya. Nah, itu dia. jadi Kangkung itu gitu untuk kan. jadi itu untuk memanfaatkan Mm-mm. lahan yang terbatas ya di dinding bisa ya, Mbak? Betul. Bisa, Mm-mm. bisa. Pokoknya selama kena matahari itu bisa dijadikan area untuk berkebun. Jadi ya kita coba memanfaatkan aja dan karena kita kan kebun belajar ya Mbak. Jadi kita Ya. kita tuh bukan kebun produksi yang semuanya harus satu jenis untuk maksimal panen, tapi kita pengen beragam. Jadi kita selalu nanam untuk kita belajar juga, kayak kita nanam kapas. Ini kita nanam kapas karena banyak orang pengen tahu kapas tuh kayak apa. Nih kita Oh, tanam iya, nih iya, orang iya, tahu kapas iya. tuh kayak apa tanamannya. Kita tanam kapas juga buat kita. Terus Oh, nanti kita tanam ubi. Kalau butuh sayur ubi tinggal ambil, terus nanti dia keluar lagi. Kalau butuh pegagan, dia juga tinggal keluar-keluar, tinggal kita ambil. Butuh kecombrang, butuh kapulaga, kita tinggal ambil. Kalau mau butuh jamu, ini jamu paling pahit nih sambiloto, bagus banget untuk detox, kita tinggal ambil rebus gitu. Jadi enak kalau punya kayak gini-gini yang keluar terus nih sereh gitu kan. Tinggal dipanen, seduh air panas jadi jamu gitu. jadi tinggal ambil semua ya. Gak cuma buat stres, Mm-mm. tapi juga manfaatnya untuk konsumsi kita juga besar banget ya. Betul, sama jangan lupa kita nanam juga untuk alam. Jadi kita selalu menghadirkan bunga biar serangga-serangga juga bisa makan. Ya kan? Kayak ini kita tanam buat ulet. Iya, iya, Kalau iya. ada ulet ada kupu-kupu. Jadi kita selalu menjaga agar seimbang juga. Jadi yang kita rawat tuh ekosistemnya kita rawat gitu. Jadi kita tanam aneka ragam. Gitu sih, Mbak. Mbak, kalau ini nih, saya kan baca kalau Mbak itu berkebun dengan menanamkan prinsip permakultur. Maksudnya Betul. permakultur itu apa ya? Mungkin bisa dijelasin. Oke, jadi sebenarnya singkatnya, permakultur itu kayak cara nenek moyang kita berkehidupan zaman dulu. Jadi nenek moyang kita itu kan sampai masyarakat adat kita sekarang sih ya, dia kan selalu gimana caranya bisa hidup dari alam tapi nggak merusak alam kan. Jadi dia dia berkebun tapi dia meniru prinsip-prinsip yang ada di alam. Jadi misalnya nggak mungkin ada masyarakat adat yang nanam hektar-hektaran cuma monokultur satu jenis doang. Kayak kalau kita kan sistem modern, petani disuruh berhektar-hektar itu ya kayak kita lah kelapa sawit, terus kebun teh doang, padi doang, enggak. Kalau masyarakat adat atau permakultur atau cara bercocok tanam yang meniru hutan itu nggak mungkin melakukan itu. Pasti ada keanekaragaman, pasti kita menanam aneka jenis agar tanahnya kuat, agar binatang bisa hidup di situ, agar nggak mudah terserang oleh hama gitu kan. Nah, permakultur intinya adalah gimana ketika kita hidup atau ketika kita bercocok tanam, kita meniru prinsip-prinsip yang berkelanjutan seperti itu. Jadi kitanya juga nggak setengah mati ngerawatnya. Jadi kayak di kebun Kumara ini karena kita punya banyak jenis tanaman, ya misalnya kita misalnya punya Ya. banyak jenis tanaman, terus habis itu kita siapin nih buat orang-orang biar punya juga. Kita selalu nyaranin kalau mereka itu nanamnya ya beraneka ragam gitu, jangan cuma satu. Biar ekosistemnya hidup, biar nggak hamanya bisa terjaga. Kalau ada hama satu, nanti ada predatornya datang gitu. Jadi kalau kita berkebun dengan cara yang permakultur tadi, yang menggunakan prinsip-prinsip alam, bukan prinsip-prinsip keserakahan manusia ya, itu nanti dengan sendirinya alam akan mencari keseimbangan dan jadi kita jadi nggak repot gitu. Jadi kita nyaman berkebunnya. Oke Mbak. Saya ingetin lagi ya, ini buat sahabat Femina yang lagi nonton. Kalau mau tanya seputar berkebun, tulis aja di kolom Aduh. komen. Nanti bakal dijawab sama Mbak Sandra. Jadi seluk-beluk berkebun, seluk-beluk urban farming, silakan ditanyakan. Dan Mbak Sandra, soal urban farming, sekarang kan sering banget disebut-sebut ya Mbak, dan jadi tren. Sebenarnya urban farming dengan berkebun biasa itu apa sih yang membedakan? Urban farming itu Nggak apa nggak sih gitu? Kalau bagi kami definisi urban farming, kalau dari kata-katanya ya urban kan perkotaan, farming bercocok tanam. Ya intinya urban farming adalah bercocok tanam di kota. Gitu Hmm. sih. Jadi gimana kita menumbuhkan makanan sendiri, tapi konteksnya di perkotaan, makanya urban farming. Tapi apakah dia beda dengan farming secara umum? Ya enggak, sama-sama bertekad untuk menumbuhkan makanan kan.
gitu. Paling karena konteksnya kota, tentunya kita menghadapi beberapa tantangan yang spesifik ke perkotaan. Kayak tadi Mbak Prima udah jelasin, lahannya sempit, kadang orang nggak punya tanah, kadang punya cuma balkon, kadang cuma punya atap gitu kan. Jadi orang kayak, aduh gimana nih berkebun ya. Paling urban farming jadi bisa lebih men-tackle tantangan-tantangan itu yang emang khusus dihadapi oleh orang kota. Terus Mbak, kalau misalnya ada yang hobi bercocok tanam tapi tanaman hias itu tuh termasuk nggak sih ke dalam urban farming kalau menurut Mbak? Kalau misalnya kita hobi bertanam tapi lebih ke tanaman Ya, hias atau ini lebih ke sesuatu yang produktif aja gitu atau tanaman yang menghasilkan sesuatu kalau urban farming itu kalau menurut Mbak? kalau bagiku ya pemahamanku soal kata-kata farming yaitu sebenarnya bercocok tanam untuk makan, untuk pangan Oke. gitu. Kalau mau mulai tanaman hias juga nggak ada salahnya, tapi biasanya itu lebih disebut gardening ya kali ya. Karena kan Ya. tanaman hias nggak bisa kita makan. Cuma bagiku gini ya, terserah mau mulai di mana sih. Ada orang yang emang lebih pengen mulai dari tanaman hias. Ada yang karena mungkin dia lebih suka di indoor, sedangkan tanaman pangan kan lebih butuh outdoor misalnya. Nggak masalah karena kalau bagi aku yang penting kalau kita udah menghadirkan alam nih dalam ruang hidup kita, nanti dan dengan sendirinya kita pasti jadi belajar untuk lebih peka aja. Ada kesadaran-kesadaran baru yang kita dapat pasti, mau itu tanaman pangan ataupun hias. Sekarang kan banyak nih Mbak yang jadi tiba-tiba suka bercocok tanam, tiba-tiba suka bertanam Mm-mm. karena sekarang kan new normal, orang banyak di rumah. Ya, Menurut Mbak sendiri nih, ini tuh akan jadi hanya akan jadi tren sesaat atau ini akan bisa menjadi sebuah kebiasaan baru yang bertahan lama gitu. Ntar setelah pandemi selesai juga akan banyak gitu, tetap banyak orang yang suka berkebun. Kalau menurut Mbak gimana? Ini tren sesaat atau akan berlangsung lama gitu? nah aku nggak tahu sih ya Mbak Prima cara baca tren masyarakat kota. Tentunya aku berharap nggak cuma karena pandemi dan di rumah aja ya. Aku berharapnya sih orang bisa merasakan dampak yang baik, benefit yang banyak sehingga dia mau melanjutkan. Walaupun misalnya nanti semua udah selesai nih, udah nggak ada lagi kekhawatiran, aku berharapnya orang mau melanjutkan karena dia menemukan, oh ternyata berkebun itu emang membawa kesadaran-kesadaran baru dan kenikmatan baru yang mungkin dia belum rasain sebelumnya. Tentunya gitu ya. Semoga gitu sih kalau aku berharapnya. Hmm. Terus sebenarnya kalau misalnya kita ingin memulai berkebun atau urban farming, itu yang harus dipersiapkan dulu apa sih Mbak? Apakah harus mempersiapkan alat-alat tertentu kah? Atau kita harus Ya, siapkan mental untuk jadi orang yang rajin karena harus dirawat dengan rajin atau gimana Mbak? oke. Kalau kami di Kebun Kumara, kita selalu mengingatkan kalau mau mulai berkebun, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah observasi dan interaksi. Ini maksudnya kalau observasi itu benar secara menyeluruh ya. Pertama kita harus observasi diri kita dulu. Karena berkebun itu kan kita bersentuhan dengan makhluk hidup. Dia itu jelas akan butuh dirawat, dia butuh perhatian, dia butuh disiram. Kalau kita mau berangan-angan pengen panen selada gitu kan atau kale gitu. Nah, itu mereka jelas butuh dipindah tanam, mereka butuh dipindah tanam 2 kali bahkan sampai ke wadah yang terakhir dan lain sebagainya. Jadi jelas berkebun itu pasti banget butuh waktu kita sama tenaga kita. Jadi yang diobservasi duluan harus kesiapannya itu dulu. Ini kita punya waktu apa enggak? Kita mau nggak mendedikasikan pagi dan sore hari untuk nyiram gitu kan? Karena kan tanaman butuh disiram 2 kali sehari. Nah, kalau udah observasi itu, kayaknya kita udah siap mau mencoba mulai gaya hidup ini. Tinggal observasi eksternalnya. Lihat rumah kita tuh mana bagian yang kena matahari. Kalau kena matahari, kenanya berapa lama. Karena itu kan sangat menentukan tanaman apa yang cocok di situ. Nah, habis kita observasi matahari, kita harus observasi air. Dapat air nggak? Mudah nggak kita narik air ke tempat itu? Bisa nggak kita nampung air hujan misalnya? Jadi emang area kebun tuh harus dekat dengan air. Kalau nggak mungkin kita berkebun di titik A, tapi airnya jauh banget di titik B kan nggak mungkin dibawa gitu ya. Jadi harus nyaman juga, harus ada akses air. Habis ada air ya baru kita fokus ke media tanam. Yaitu dilihat kalau kita punya tanah, kondisi tanah kita kayak apa, harus diperbaiki dengan cara apa. Kalau kita nggak punya tanah, tinggal di apartemen misalnya, artinya kita harus beli kan, harus beli media tanam. Nah kita harus kenali media tanam yang ada tuh apa. Jangan sampai salah beli, nanti kita udah ngeluarin uang banyak, taunya media tanam yang kita beli nggak bagus gitu, atau kita salah pakainya gitu kan. Jadi memang harus mengenal hal-hal kayak gitu dulu sebelum kita nyemplung gitu, karena semua yang kita lakukan ketika kita berkebun kan bersentuhan dengan hal yang hidup ya. Tanah itu hidup, sekam bakar itu hidup, semua punya unsur hara, semua punya nutrisi. Jadi
Kita harus mengenali itu semua dulu sebelum kita mau merawat tanaman. Kalau itu semua udah oke, ya mulai kecil dan perlahan, jangan kayak tiba-tiba pengen 20, pengen terong, toh maca habis semua dimulai gitu kan, yang mulai dikit-dikit dulu aja, mulai sama 3 dulu, nanti kalau 3-nya udah oke, baru tambah lagi gitu. Nah, itu tadi Mbak, ngomongin soal tanamannya jangan yang repot, yang rumit dulu kan Mbak. Sebenarnya tanaman apa sih Mbak, kalau boleh kasih saran gitu, tanaman yang bisa Iya, untuk saya yang baru misalnya pengen urban farming, pemula, iya. yang perawatannya mungkin simple tapi bisa menghasilkan nanti gitu. Ada nggak Mbak? Oke. Kalau mau panen sesuatu yang cepet, ya, Iya, kita bicara kita pengen panen dalam 40 hari, dalam sebulan deh. Itu silakan nanam kangkung. Oke, kangkung itu cocok sebenarnya untuk pemula, karena sebenarnya kalau sebagai pemula kayak aku dulu tuh, kita tuh lebih cenderung nyiramnya kebanyakan, bukan kekurangan. Jadi nyiramnya itu pasti kebanyakan, kayak berlebihan gitu loh. Nah, kangkung itu suka banget air. Jadi kalau kita nyiram kebanyakan, dia oke-oke aja. Dan kangkung itu bisa dipanen dari, sebenarnya biasanya tuh dipanen 30 sampai 40 hari. Tapi kalau kita pengen panen 20 hari, baby kangkung juga bisa. Jadi bisa dipanen di usia baby. Jadi tinggal disemai aja benih kangkung, terus tunggu dia tumbuh, terus tinggal digunting, terus tinggal dimasak. Nanti dia keluar lagi tuh. Jadi nggak perlu dicabut dari akarnya. Digunting aja batangnya. Nanti dia keluar-keluar terus, bisa sampai 3 kali panen. Untuk oh kangkung. jadi kangkung ya, kangkung itu simple tapi bisa panen Betul. ya, panennya cepat ya. Iya. Nah, Mbak, Iyo. ini nih soal lahan yang terbatas. Kalau Iya. lahan kita terbatas berarti kita tuh harus bertanamnya di mana sih kan di pot. Mungkin bisa dikasih contoh, mungkin selain di pot ada saran lain kayak misalnya mungkin tadi di dinding, mungkin bisa dikasih ini Mbak Oke. gambaran. Di pot sih, kalau buat aku wadah yang paling mudah diakses oleh masyarakat kota kan pot ya. Dan pot itu, pot itu aneka ragam. Kita bisa bicara pot plastik. Kalau mau lebih eco-friendly ada pot gerabah, ada pot keramik. Kalau mau pakai pot dari kemasan-kemasan yang daur ulang itu juga bisa gitu. Maksudnya banyak gitu, kita bisa berkreasi lah kalau misalnya kita mau cari wadah. Jadi kalau emang kita nggak punya tanah ya silakan nanam di pot. Kalau memang mau nanam di pot kan artinya pertanyaan berikutnya adalah media tanamnya gimana gitu kan. Yeah. Nah itu kenapa kita selalu, itu emang kunci sih, kita selalu ngajarin ke orang atau belajar bareng orang sih tepatnya tentang emang media tanam itu kita harus pahami betul, karena prestasi tanaman itu ditentukan oleh tanahnya. Jadi kalau tanah kita bagus, tanamannya pasti bagus, karena tanah itu benar-benar sumber dari unsur hara, sumber dari nutrisi dia, jelas sumber dari air. Apakah tanah itu bisa menyimpan air dengan baik atau tanah itu bisa membuang air dengan baik, itu kan semua ditentukan oleh porositas, tekstur, dan komposisi tanah. Itu kenapa kita selalu mengajarkan, kita harus kenal ada apa aja media tanam dasar yang tersedia, terus gimana cara nyampurnya. Jadi kita bisa nyampur sendiri, kita nggak usah beli yang siap pakai, kita nyampur sendiri juga bisa. Gitu. Jadi mengasah feeling kita untuk tahu, oh ini kayak media tanam yang bagus tuh teksturnya kayak apa sih, warnanya kayak apa, ya kan, baunya kayak apa, itu semua bisa kita pelajari. Memang Mbak, mungkin bisa dikasih contoh media tanam yang bisa digunakan untuk urban farming tuh apa aja sih gitu? Kan nggak melulu selalu tanah, dan kalau misalnya dibikin sendiri, apakah itu hal yang mudah dibikin juga, dibikin sendiri gitu? Ini pas banget, aku baru tadi kita habis foto soalnya. Ini ada beberapa media tanam. Ini sekam mentah. Sekam mentah tuh kulit padi ya Mbak. Ini bisa didapat di toko-toko tani. Sekam mentah. Ini sekam bakar. Kulit padi tapi udah diasap. Jadi warnanya hitam. Oke. Jadi ini kulit padi yang sudah diasap. Ini kulit padi yang mentah. Itu bisa dua-duanya bisa dipakai. Ada juga sabut kelapa. Ini sabut kelapa yang sudah dihaluskan. Biasanya kalau orang-orang nggak punya tanah liat, ini substitusi yang baik. Karena dia bisa menggantikan keunggulan tanah. Dia menyimpan air dengan baik, sabut kelapa. Oke. Terus tentunya ada tanah liat Mbak. Ini di rumah orang lah ya, tanah merah lah. Tanah merah kita tuh, nih, ini bisa dipakai. Ini media tanam dasar yang tersedia di pasaran. Teman-teman bisa beli ini semua. Baru nanti teman-teman harus pastikan punya pupuk. Bisa beli pupuk kandang yang dijual, pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, terserah, ada casing dari cacing. Atau bisa bikin sendiri di rumah, yaitu bikin kompos. Kita tuh bikin kompos sendiri, jadi kita bisa mandiri pupuk.
Nanti ini semua dicampur Mbak, gitu. Jadi kadang-kadang orang itu cuma kayak oh aku ada tanah merah, aku pakai tanah merah toh aja. Ya susah kalau pakai tanah merah doang, karena tanah merah kan sangat amat padat tuh. Diginiin aja dia udah berbentuk bola. Gimana akar tanaman mau nebus? Ya kan? Itu kenapa tanah merah dicampur dengan skam misalnya, dicampur lagi sama skam mentah. Nah itu kita biasanya ngajarin itu kalau di kebun kumara. Jadi kita memahami kalau ini semua tuh dicampur. Kalau dia dicampur, dia akan menghasilkan tekstur yang lebih bagus. Dia jadi bisa nyimpan air, dia bisa punya unsur hara yang lebih bagus, ya kan? Dan dia jadi lebih kuat. Jadi nggak perlu dipupukin kayak ada orang yang saya kasih pupuk setiap seminggu sekali kak, gitu ngomong ke kita kan. Hah, seminggu sekali mah sering banget. Kasih pupuk mah nggak usah sesering itu kalau tanahnya udah bagus. Jadi kita selalu ngajarin kayak yang penting dari awal tanahnya udah dirawat, gitu. Udah dikelola. Berarti Mbak ini kan media tanamnya tadi ada beberapa nih. Berarti media tanam itu pemilihannya bergantung pada si jenis tanaman sendiri Mbak atau gimana? Pemilihan media ya tanam. Bisa. Kalau kita sih selalu kita pokoknya pada dasarnya sih selalu ada ini Mbak, rasio atau perbandingan yang berlaku untuk umum. Jadi secara umum semua tanaman tuh suka tentunya dengan tanah yang poros, yang bisa menyimpan air, yang bisa menyimpan unsur hara, yang bisa mengikat unsur hara, tapi dia nggak terlalu padat, tapi nggak terlalu berpasir. Secara umum itu emang disuai oleh setiap tanaman. Tentunya ada tanaman-tanaman tertentu yang preferensinya sedikit lebih beda, kayak misalnya jelas kayak bawang-bawangan tuh sukanya yang berpasir gitu kan. Jadi tanah liatnya mungkin dikurangin dikit gitu. Atau ada tanaman-tanaman yang jeger banget, kayak singkong, pisang, sereh, itu nggak peduli tanahnya mau tanah merah kayak apapun, tumbuh aja dia di situ gitu. Jadi emang karakteristik tanaman beda, tapi pada dasarnya kalau kita mencampur dan menjadikan tanah itu poros, bertekstur dan mengandung unsur hara yang baik, semua tanaman oke dengan itu. Oke Mbak. Mbak ini udah cukup banyak nih yang kasih pertanyaan. Kita jawab pertanyaan dari sahabat Femina dulu ya Mbak. Boleh. Oke, ini dari Ria. Ria banyak sayuran gagal padahal jenis. Nah, ini dari Ria. Intinya adalah mending kalau untuk pemula, untuk media tanam, apakah lebih baik beli aja dulu? Maksudnya tidak mengolah sendiri untuk pemula. Oke. Kalau aku percaya sebaliknya. Justru karena kita pemula, karena kita baru mulai, lebih baik kita pahami langsung media tanam. Karena media tanam yang ada di pasaran, pengalaman kami, karena aku juga pernah awalnya tuh nggak ngerti kan media tanam, jadi kita selalu beli. Media tanam yang ada di pasaran tuh kita susah nge-tracknya itu isinya apa, kita nggak tahu. Dia bilang itu media tanam subur, tapi pas kita buka ada yang pekat banget hitam pakai sekam bakar banyak. Pas kita buka merek yang lain tiba-tiba nih warnanya sedikit lebih coklat, kita nggak tahu, nggak ada komposisinya tuh semua dijabarin tapi nggak jelas berapa persen, berapa banding berapa, jadi kita nggak tahu kan. Gitu. Dan kalau dipakai pun biasanya beberapa media tanam menurut pengalaman kami itu awalnya tanamannya happy subur, jeda sebulan tanamannya mati gitu. Jadi kita juga nggak tahu ini media tanamnya kenapa bisa kayak gitu. Itu kenapa dari awal kalau kita di kelas basic gardening, bahkan orang nggak usah ikut kelas kita kok Mbak, kita tuh ada kok informasinya gratis kok di IGTV kita udah kita buatin vlog ngajarin teman-teman untuk mengenal aneka media tanam gitu. Jadi bisa tahu gimana cara nyampurnya. Yang penting emang dilakuin sendiri sih biar kita benar-benar paham media tanam yang baik itu kayak apa gitu, teksturnya, warnanya gitu. Oke. Ini ada lagi dari Veluki. Dia nanya, kayaknya kebun punya Mbak ya. Kalau Mbak sendiri benihnya dari mana? Terus pupuknya apa? Kalau kebun-kebun yang ditanam tanaman yang di situ. Oke, kalau kebun kumara ini pupuk kita bikin sendiri. Kompos, kita bikin kompos yaitu dari, kan kita kantor di sini ya, dan ada dapur. Dapur kita kan banyak sisa organik. Sisa organik itu kita jadikan kompos. Itu adalah pupuk kami. Gitu. Kami juga saat ini lagi mengolah pupuk dari sebenarnya salah satu pendiri kebun kumara juga, dia mengolah sampah organik dengan black soldier fly namanya. Nah, olahan dari black soldier fly itu kan kayak ibaratnya kayak kotoran dari black soldier fly ini, dari si lalat ini kan panas sekali, itu lagi kami olah juga sebagai pupuk kami di sini. Gitu. Tapi sumbernya ya semua dari kebun sih awalnya. Jadi yang BSF ini baru mau kita olah sekarang. Itu untuk pupuk ya. Jadi kita nggak beli, kita semua dari sini.
Terus kalau misalnya benih, kalau awal kita di kebun Kumara itu benih kita tuh kita minta. Jadi kita barter sih waktu itu. Jadi kita punya benih apa, kita tukeran sama teman kami yang di Jogja misalnya. Jadi barter benih atau kita minta benih gitu. Terus bisa juga kita minta, kita nyetek dari tanaman, nggak semua tanaman harus dari benih ya, bisa juga dari nyetek sampai nunggu dia berbunga terus ambil benihnya bisa juga. Atau ya yang di awal kami sempat ke Balitro tuh di Bogor yang punyanya IPB ya, terus kita beli beberapa tanaman obat di sana, habis itu kita tanam di sini, habis itu ya mereka kita stek lagi aja, jadi selalu kita perbanyak, jadi selalu ada gitu. Jadi kalau buat tanaman bisa kayak gitu juga. Ini ada lagi dari Seto Nur Seto. Tadi Mbak sempat jelasin tanaman yang ditanam untuk ulat. Untuk ulat tadi apa ya? Oh, untuk ulat. Oke. Mana nih tanamannya ya? Coba aku cari dulu. Pacar air. Pasti tahu deh. Yang dulu suka main-main main pacar air, kayak bunga pacar air itu loh, bunga merah yang kalau kita lagi ngelai. Ini dia. Panjang itu bukan ya, Mbak? Oh, itu. Nih, ini pacar air. Ini adalah bunga pacar air. Biasanya ulet itu suka banget makanin nih kayak gini. Nih, dia suka banget makanin daunnya. Jadi biasanya daunnya tuh pada bolong-bolong dimakan sama ulet. Jadi mereka jadi rumah untuk ulet sehingga kita punya kupu-kupu. Jadi inilah kenapa kita kalau berkebun tuh harus menghargai keanekaragaman sama sistem hutan ya. Jadi kita beri ruang gitu, kita tidak membinasakan mereka dan menganggap mereka itu hama gitu ya, karena itu egois banget. Ya mereka adalah bagian dari ekosistem. Kalau kita berkebun ya pasti datang. Kita kalau nanam sayur ya belalang pasti datang, ulet pasti datang, lebah pasti datang gitu kan. Jadi kita memberikan mereka ruang dalam kebun kita. Kita kasih, kalau aku sih bahasanya sesajen ya. Jadi emang ini buat mereka bukan buat kita, karena toh pacar air nggak kita makan. Ini kan nggak kita makan, ini buat mereka. Tanaman hias kayak gini, ini juga ulet suka banget. Nanti ini suka banyak ulet di bawah sini biasanya. Terus mereka makanin daun ini, yang nggak apa-apa juga. Jadi sengaja kita tanam tanaman hias juga di dalam bedeng kita, biar ini jadi rumah khusus untuk si ulet. Jadi dia nggak nyerang sayur mayur kita yang lain. Gitu. Jadi ini ya, intinya ini untuk keseimbangan ekosistem gitu ya. Betul. Ini sebenarnya istilahnya ini sih Mbak, bahasa Indonesianya tuh pengendalian hama terpadu. Jadi terintegrasi. Jadi kita tidak membinasakan mereka, tapi kita memberikan ruang dalam kebun kita agar kalau ada hama pun, hama itu kan juga konsepnya ini ya Mbak ya, harus dipahami betul, karena kan sebenarnya serangga itu bukan hama, itu kan ketika ada membludaknya satu jenis serangga tertentu yang merugikan kebun kita. Jadi kalau ada 1-2 belalang, ada ada ulet, terus ada kutu-kutu putih, itu sebenarnya kita nggak terlalu khawatir, karena kalau ekosistemnya kita rawat, nanti dengan sendirinya predatornya datang. Kayak ini kita nanam lada nih Mbak. Lada ini kan dia merambat tinggi ya, ini kita kasih kayak ajir lah. Dia tuh rumahnya kadal. Itu banyak banget kadal dalam situ. Nah kadal itu penting banget karena dia makanin belalang. Jadi kalau belalang kebanyakan, kadalnya keluar makanin. Jadi emang kalau kita merawat ekosistem, dengan sendirinya ekosistem ini akan merawat kita juga. Oke Mbak. Nah ini ada lagi Mbak dari Ria lagi. Kalau tadi kita sempat ngomongin pupuk organik ya, Nah berarti apakah sisa makanan itu bisa langsung dibuang ke tanah? Mungkin sisa-sisa makanan apa aja sih yang bisa jadi pupuk organik gitu? Oke, sisa makanan tidak bisa dibuang ke tanah karena dia belum terurai. Kalau dia dibuang ke tanah langsung, pasti semua tanaman mati karena dia masih harus terurai, dia pasti akan panas. Sisa makanan itu harus dikompos. Itu kenapa harus dipilah. Ini contohnya Mbak adalah tempat pengkomposan kami. Sorry, bentarnya aku pindahin dulu. Nih, kompos box. Oke? Jadi yang kami lakukan adalah di dapur, ini aku contohin dulu deh biar enak ya. Di dapur, ini dapur kami, kita sudah memilah. Ini adalah ember, blur. Oke, ini adalah ember khusus untuk sisa makanan. Semua sisa makanan atau organik tisu termasuk tea bags, paper gitu ya, organik masuk ke sini. Tuh, sisa makanan, cangkang telur dan lainnya ya. Semua sisa makanan masuk ke sini. Oke. Nanti setiap pagi ini kita bawa keluar, kita buang ke tempat kompos kita. Ada banyak tempat kompos kita, salah satunya ini. Dia dibuang ke sini. Oke, dibuang ke situ ya. Dibuang ke sini.
ya kan, kita buat kompos. Ketika dia dibuang, itu kan dihitungnya sebagai sampah organik basah. Dia harus ditutup sama sampah organik kering. Jadi ditutup lagi, Mbak, sama bisa tanah, bisa ada daunan kering, gitu kita tutup lagi. Kita diemin aja, Mbak. Kita diemin sampai dia udah penuh, baru kita aduk. Nanti habis itu kita panen, barulah dia jadi kompos. Baru kompos itu yang kita taruh di atas tanaman. Gitu. Jadi bukan sampahnya. Kalau sampahnya yang ditaruh di atas tanaman, tanamannya mati, Mbak. Nih, kayak gini, Mbak. Ada lagi nih, aku liatin ya. Nih, ini 3. 1, 2, 3 itu persis sama kayak tadi. Jadi kita kalau itu udah penuh, kita buang ke sana juga. Gitu. Oke, jadi nggak bisa ya. Jadi karena banyak Nggak juga bisa. teman saya yang banyak juga teman saya yang langsung buang sisa-sisa makanan itu ke tanah gitu, katanya bisa jadi pupuk kompos, ternyata itu enggak ya, harus diolah dulu ya Mbak. Kalau dibuang ke atas tanah, tanaman di atas tanahnya pasti mati. Tapi kalau mau dikubur, itu cara paling tradisional, itu cara paling konvensional yang dilakukan oleh masyarakat kita ya. Jadi gali lubang, masukin sisa makanannya terus kubur. Cuma ya itu butuh waktu lama, jadi kita harus sabar aja. Dan itu biasanya nggak dipanen, Mbak. Itu biasanya si komposnya itu, si pupuknya tuh nggak kita ambil lagi, jadi emang kita diemin untuk tanah itu. Cuma kalau cara itu kan kayak gali tutup lubang, ya gali lubang, masukin tutup. Gali lubang kan kayaknya kurang efektif. Makanya kita ada box kompos, ada pengkomposan yang lebih efektif. Ini ada lagi Mbak dari Gerard Wijaya. Dia bilang dia kalau bercocok tanam itu suka ada kutu putih. Kutu putih gimana mengatasinya? Kalau Mbak pernah mengalami itu? Ya, sangat pernah mengalami itu. Kutu putih itu sebenarnya itu sebuah binatang. Dia itu adalah binatang scale namanya. Dia itu menghisap nutrisi dari daun. Sehingga biasanya kalau ada banyak banget tanamannya itu pasti lama-lama akan layu gitu lah, akan mati karena nutrisinya diambil sama si scale ini. Nah, biasanya si scale ini ketika dia menghisap nutrisi dari tanaman, dia mengeluarkan honeydew atau cairan yang manis. Makanya biasanya kalau ada kutu warna putih, biasanya di tanaman itu juga ada semut. Gitu, yang makanin si honeydew yang dikeluarkan oleh si kutu putih ini. Nah, gimana nih kalau kita udah ada kutu putih? Sebenarnya ada beberapa cara. Kutu putih itu punya predator. Predator alaminya dia adalah kepik. Ladybug. Oke, nah kepik itu suka ada di tanaman-tanaman yang berbunga. Jadi kalau kita nanam bunga, kita bisa menghadirkan ladybug sehingga ladybug bisa makanin si kutu putih kita. Tapi kalau kutu putihnya udah terlanjur super banyak ya kan, yang bisa dilakukan adalah dielap, jadi dihilangkan dari tanamannya. Dielap dari tanamannya, dihilangkan. Kalau dia masih balik lagi, artinya mungkin harus dilihat nih, karena biasanya hama itu selalu menyerang tanaman yang lemah. Jadi memang tanamannya udah rentan dari awal. Nah, biasanya tanaman itu rentan karena media tanamnya nggak bagus. Jadi kalau dia kena kutu putih, mungkin daripada repot ngilangin kutu putihnya, lihat aja sini media tanamnya kuat apa enggak. Mungkin dia kekeringan, tandus, kurang pupuk. Jadi mungkin sekalian aja dipindah tanam ke pot yang lebih besar, sekaligus diberi media tanam yang baru. Gitu. Jadi menguatkan dia dari dalam. Gitu. Jadi pindah media tanam ya itu bisa jadi solusi juga ya. Iyo. Ini dari Peluki. Idealnya berkebun itu pagi atau sore? Ya, betul. Pagi atau sore, betul. Antara dua waktu itu oke, ideal untuk berkebun. Pagi, kalau kita mau nyiram itu sebelum jam 9. Itu kenapa berkebun tuh positif banget Mbak Prima. Karena kalau orang berkebun, udah pasti dia bangun lebih pagi. Jadi udah pasti dia kena matahari pagi, bener deh. Jadi pasti lebih sehat, ya kan? Kalau mau sore-sore, biasanya kalau kita nyiram di atas jam 4. Jadi ya kapan kita nyiram, ya kapan itu kita berkebun lah ya. Jadi sebelum jam 9 dan setelah jam 4. Oke, jadi antara sebelum jam 9 atau setelah jam 4 ya. Oke, ini dari Rajasa. Beda nggak sih tanah dan udara perkotaan yang dengan tanah dan udara yang memang asli di pegunungan, itu beda nggak sih Mbak? Kualitas jelas tanah, beda pasti ya. Udara di perkotaan kualitas tanah. Iya, tanah dan tanah di pegunungan. Oke, jelas beda, pasti. Karena kalau kita bicara alam lepas ya kayak hutan, gunung gitu kan, dia kan ekosistemnya, ya kalau kita bicara hutan yang nggak gundul ya, misalnya kita bicara hutan yang sehat gitu ya, terus gunung-gunung yang sehat, dia kan pasti ekosistemnya berjalan.
Jadi dengan sendirinya ekosistem itu pasti merawat tanahnya. Karena bayangin aja kalau kita bicara hutan kan nggak ada orang yang nyapuin daun. Artinya daun itu pasti jatuh ke bawah. Ketika daun itu jatuh ke bawah, dia jadi tanah lagi kan, jadi pupuk buat tanah. Makanya itu kalau disebutnya humus kalau di hutan, tanah yang hitam banget, yang subur banget. Nah di kota udah nggak ada humus, karena semua tanah itu bahkan di kota kita nggak bisa lihat tanah. Tanah itu kalau nggak diaspal, ditutup sama rumput, ya kan kita nggak ada interaksi sama tanah. Jadi udah jelas pasti sangat berbeda. Tapi bukan berarti tanah itu tidak bisa diolah, nggak bisa di-rejuvenate gitu. Kita pasti bisa karena tanah itu kan hidup. Dan segala sesuatu yang hidup itu kan bisa dihidupkan lebih lagi. Jadi bisa dikembalikan ke kondisi yang lebih baik. Jadi ya kita bisa mengolah tanah kota, kita bisa mengolah itu semua yang alam di kota juga bisa diolah walaupun kondisinya nggak seindah yang di hutan. Oke, jadi walaupun bagaimanapun tanah yang di perkota itu tetap masih bisa diolah dan kita masih bisa berkebun ya, Mbak? Yes. Oke, ini dari Adelia Listiani. Kalau mau tanam seledri lebih bagus dari biji atau yang sudah ada akarnya? Oke, kalau sudah ada akarnya artinya aku asumsi ini regrow ya, kayak dia beli seledri terus mau langsung ditanam kayak gitu kali ya? Ya mungkin seperti itu. Kayaknya ya kan. Di dalam tanah. Oke, kalau misalnya kita bicara regrow, ini juga aku sering dapat pertanyaan kan, aku udah nyoba. Jadi kalau kita mau nanam tanaman-tanaman dari dapur, misalnya kita daun bawang, gitu kan kita udah pakai daun bawang beli di pasar, terus masih ada akarnya kan, tanam aja nih gitu. Itu bisa, cuma memang success rate-nya nggak tinggi. Kenapa? Karena si tanaman itu kan untuk nyampe ke dapur kita sudah melewati perjalanan yang sangat panjang kan, dari dia dipanen entah di mana, dibawa dulu ke Jakarta, masuk dulu ke supermarket atau ke pasar, nginep dulu di situ. Jadi kondisi dia udah nggak optimal lah, udah nggak ideal. Jadi ketika dia ditanam lagi, kita nggak usah bersedih hati kalau dia nggak tumbuh gitu, atau dia tumbuhnya lamban. Itu tuh ya wajar karena dia sudah ditempa segitu hebatnya, dia udah lemes sekali gitu ya. Nah kalau kita nanam dari benih, biasanya dia tidak menghadapi hal itu kan. Jadi dia bisa aja lebih seger gitu, karena dia lebih fresh, benar-benar bukan sesuatu yang ibaratnya sudah dipakai sebelumnya dan sudah melewati perjalanan yang panjang gitu. Tapi apakah boleh dicoba? Coba aja. Maksudnya ada juga aku regrow daun bawang dari 5 kali, 1 kali lah berhasil. Ada daun bawang di rumahku yang subur banget dari dapur. Tapi 4-nya yang aku coba ya gagal, ya nggak apa-apa juga. Jadi dicoba aja. Gitu, kita nggak pernah tahu sih soalnya kekuatan tanaman itu. Ada yang kuat banget memang. Jadi harus dicoba ya Mbak? Jadi harus dicoba aja. Nah Mbak, soal ini ya, urban farming kan kita itu banyak juga yang tinggal di apartemen. Mungkin mereka juga pengen urban farming juga di balkon. Sebenarnya ada pilihan saran nggak sih Mbak, kalau kita hanya punya balkon untuk berkebun, harus nanam tanaman yang seperti apa, contohnya gitu, dan perawatannya seperti apa gitu. Oke, kalau kita cuma bisa nanam di balkon, lahan sempit, jelas kita nanam pakai wadah. Bilang kita sebut biar gampangnya pot lah ya. Kita pilih pot. Nah, apa yang bisa ditanam di pot? Semua bisa ditanam di pot. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Yes, ada tambula pot, tanaman buah dalam pot. Ada orang nanam pisang dalam pot. Ada yang nanam singkong dalam pot. Jadi everything can grow in pots juga. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita nggak punya tanah. Nah, jadi apa yang cocok untuk ditanam ya balik lagi ke prinsip yang pertama tadi, observasi dulu. Observasi waktu kita sebanyak apa, kita memilih tanaman yang butuh maintenance sebesar apa, lalu observasi mataharinya. Ini kita dapat matahari berapa jam. Kalau kita dapatnya all day, terik, artinya semua tanaman-tanaman yang suka matahari ya kayak singkong, cabai, tomat, terong ya bisa tumbuh dalam pot di balkon itu. Jadi tapi misalnya ternyata dia ada tips nggak Mbak kalau di balkon itu perawatannya seperti apa? Apa sama aja dengan berkebun? Misalnya disiramnya sebelum jam 9 atau setelah jam 4 gitu. Ya. Sama nggak sih? Kalau di balkon sebenarnya prinsipnya sama. Pokoknya semua tanaman dimanapun kita berada, kalau kita bicara mau menyiram dia, kita menyiram dia 2 kali sehari, di pagi hari dan di sore hari. Ada tanaman yang suka lebih banyak air dibanding yang lain, jelas ya, kayak cabai nggak suka air sebanyak tomat gitu. Nah itu emang harus dipelajari untuk detailnya. Ketika kita mau nyiram juga kita jangan nyiram lebay gitu loh. Jadi dipegang tanahnya, dimasukin jarinya, jari kita masih basah nggak, masih
masih basah atau enggak, sampai misalnya pertengahan jari. Kalau masih basah sampai segini, masih lembab, nggak perlu disiram dulu. Jadi memang harus dibaca kondisi-kondisi seperti itu. Tapi pada dasarnya sama, mau dimanapun kita berkebun ya prinsip-prinsip berkebunnya serupa. Cuma memang kitanya aja yang harus lebih kreatif ya. Kalau lahan kita terbatas, kita cuma bisa nanam beberapa, artinya kita harus pilih-pilih nih apa yang ingin kita prioritaskan, apa yang kita paling suka gitu. Oke, ini Mbak ada lagi nih pertanyaan dari Lala Hutahayan. Saya suka tanam sayuran, bibitnya dari akar sayuran yang saya beli, kemudian saya tanam lagi. Tapi kok nggak tahan lama ya, dan hasilnya tuh kurang bagus. Nah, itu yang tadi aku jelasin Mbak Prima, yang soal regrow. Jadi kalau kita nanam dari hasil dari yang kita beli dari dapur ya tadi itu, ini kan sayurannya udah lewat perjalanan yang jauh ya. Jadi wajar aja kalau dia udah nggak kuat lagi untuk ditanam gitu, karena ya akarnya mungkin udah rusak, dianya juga udah, kita kan nggak tahu. Kadang tanaman kan dipanen di Lembang ya Mbak, dia dipanen di Lembang dibawa ke Jakarta, ya iyalah dia disuruh tanam lagi ya udah KO gitu kan. Jadi memang tantangan untuk regrow ya seperti itu. Oke. Mbak nggak kerasa waktu kita udah hampir habis, padahal ini masih banyak banget yang nanya. Mungkin Mbak terakhir buat yang sekarang mau berkebun, berarti harus dipersiapkan apa dulu tadi Mbak? Observasi diri ya Mbak? Observasi sama interaksi. Jadi observasi diri dulu, bener nggak nih kita punya tenaga sama waktu untuk ngerawat, paling tidak harus bisa nyiram 2 kali sehari sebelum jam 9 dan setelah jam 4. Ya itu aja, punya nggak kita waktu, bener nggak nih bisa bangun sebelum jam 9, bener nggak jam 4 sore mau keluar untuk nyiram gitu kan. Oke, lalu baru observasi lokasinya, kena matahari nggak. Jadi dicatat aja, oh bagian ini kena matahari 2 jam, oh bagian ini kena matahari 8 jam. Jadi dicatat perbedaan mataharinya kayak seperti apa, karena itu menentukan tanaman apa yang kita tanam di situ, ya kan. Setelah itu sih tinggal ya tadi, kalau mau jenis tanaman, aduh butuh matahari berapa sih si cabai, si tomat, itu semua ada di online kok Mbak. Itu waduh, itu benar-benar informasi tuh banyak banget kok, kita bisa kok pelajari itu dengan mudah sekarang. Paling ya balik lagi, yang lebih penting adalah si observasi diri sendiri sih. Kita mau nggak berkomit untuk berkebun, untuk merawat tanaman ini. Tapi biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemula itu apa Mbak? Komitmen itu biasanya kendala atau kesalahan yang dilakukan oleh pemula. Kalau aku observasi dari pengalaman pribadiku ya, yang pertama kita selalu mulai dengan kebanyakan tanaman. Jadi kayak kan girang kan, pengen banget tanam gitu, semua beli tomat, beli terong, beli cabai, beli rosella, beli serai, jahe segala macam. Habis itu kayak kebanyakan nggak keurus, ya kan? Nggak keurus, habis itu perlahan mereka satu persatu KO gitu. Itu jadi mulai dengan kebanyakan juga nggak baik. Itu biasa kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua ya tadi, nyiramnya kebanyakan. Jadi saking kita sayang, kayak kesannya kita harus nyiram terus, jadi tanahnya terlalu basah, ya kan? Jadi tanamannya sering busuk. Terus yang ketiga yaitu kita beli tanaman, pengen mengenal tanamannya, tapi kita nggak kenal media tanamnya. Jadi kalau aku bisa mengulang proses belajar aku sih, mungkin dari awal aku akan lebih fokus untuk mengenal tanah dan tekstur yang baik, komposisi yang baik seperti apa. Itu akan aku pelajari lebih dalam sebelum sibuk beli benih, beli bibit gitu kan. Jadi pelajari dulu tanahnya yang paling dasar. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Sandra buat masukannya, buat sharingnya. Semoga Kebun Kumara makin sukses, semoga Mbak bisa selalu melestarikan lingkungan, selalu menghijaukan lingkungan. Terima kasih banyak Mbak, sukses terus. Bye Mbak. Iyo. Bye Mbak Prima. Bye. Terima kasih banyak. Iyo, sama-sama. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Soraya Cassandra dari Kebun Kumara. Jadi ternyata berkebun atau urban farming itu nggak sekadar untuk ngilangin stres ya, tapi juga bisa untuk melestarikan lingkungan, menyeimbangkan ekosistem, terus hasilnya juga bermanfaat untuk kita panen, untuk konsumsi kita sendiri. Nah, demikian IG Live hari ini. Terima kasih yang udah nonton hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus IG Live Femina Magazine selanjutnya. Bye!